Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, para ummahat, para akhwat rahimani wa rahimakunallahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat iman. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat Islam. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya kita diberikan semangat untuk thalabul ilmi, untuk bermajelis ilmu, untuk mengkaji dan mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita patut bersyukur dan tidak ada yang patut kita lakukan kecuali banyak bersyukur dan banyak memuji Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat ini, di mana tidak setiap manusia, setiap orang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala nikmat senang dan cinta hadir di majelis-majelis ilmu. Hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dikehendaki baik. Ya, hanya orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang cinta dengan majelis ilmu. Dan itu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan yufaqihu fid din," atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada diri seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala buat dia faqih, faham dalam urusan agama. Dan menghadiri majelis ilmu yang seperti ini merupakan jalan dan cara kita untuk kita bisa memahami agama Allah Subhanahu wa taala, memahami apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya di dalam Al-Qur'an, dan memahami apa yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Oleh karena itulah, di samping kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini, maka hendaknya kita selalu menjaganya, selalu istiqomah di atasnya. Hidayah itu perlu untuk dirawat, perlu untuk dijaga. Dan penjagaan hidayah itu adalah dengan terus istiqomah, ya, terus istiqomah di atas hidayah tersebut. Jangan futur, jangan kendor. Karena tatkala kita memperhatikan pengalaman-pengalaman di dalam dakwah, ya, baik itu ikhwan, akhwat, baik itu bapak maupun ibu-ibu, ya, yang mereka mendapatkan hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, senang dan cinta dengan majelis ilmu, tapi kemudian karena ada satu hal dan lainnya, kemudian mereka tidak merawat hidayah itu, akhirnya mereka berguguran di jalan ilmu ini. Yang awalnya mereka semangat untuk mengaji, semangat untuk hadir di majelis ilmu,
Gara-gara kemudian dia tidak merawat lidah itu, akhirnya dia dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Yang sebelumnya mereka selalu tampak suami istri misalkan di majelis-majelis ilmu yang ada, karena kemudian hidayah tidak dia rawat, dia tidak istiqomah, akhirnya kemudian dia menghilang begitu saja, ya tidak jelas rimbanya, ya, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang demikian. Maka sebesar-besarnya kesusahan, sebesar-besarnya kesengsaraan tatkala seseorang itu mendapatkan hidayah, kemudian dicabut hidayah itu oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam hatinya. Maka itu adalah sebuah kesusahan, itu adalah sebuah kesengsaraan yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu yang kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, ya Allah jangan engkau cabut ya hati-hati kami setelah engkau memberikan hidayahmu kepada kami. Jadi hidayah itu mahal mendapatkannya. Tatkala kita sudah mendapatkannya, hendaknya dijaga, dirawat, selalu dipupuk, disirami terus agar kemudian berbuah, akarnya menancap erat di dalam hati-hati kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala dan di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, materi kita di pagi hari yang berbahagia ini seperti yang sudah disampaikan, kita akan membahas tentang dosa-dosa wanita berkaitan dengan berkaitan dengan suami istri, ya. Berkaitan dengan pergaulan suami istri. Betul ya? Ini judulnya. Oh, dosa wanita dalam pernikahan. Kajian kita ini kita ambil dari buku ini ya, yang saya terjemahkan, tulisan dari Syekh Nada Abu Ahmad, 35 dosa dalam pernikahan, pinangan, berikut penyakit cinta, sebab dan obatnya. Katanya kabarnya sebagian sudah punya, sebagian lagi belum punya. Tapi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, kita ada 2 kali pertemuan ya, insyaallah kita akan membahas perkara-perkara yang penting berkaitan dengan dosa-dosa wanita, yaitu para istri di dalam pernikahan, yang itu kaitannya erat ya dengan hubungan suami istri, kaitannya erat dengan pergaulan suami istri, dan yang itu merupakan ya bagi seorang istri, kalau dia terhindar dari kesalahan-kesalahan yang nanti akan kita jelaskan, maka dia telah mendapatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyu mamra'atin shallat khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min ay abwabil jannati syi'ti. Jika seorang wanita dia itu salat 5 waktunya, dia puasa di bulan Ramadannya, dia menjaga kemaluannya, dan dia taat kepada suaminya, maka dikatakan kepada dia, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu suka. Maka pembahasan tentang masalah kesalahan-kesalahan istri wanita kaitannya dengan hubungan pergaulan suami istri adalah permasalahan sangat penting. Kenapa? Karena kalau dia terhindar dari perkara-perkara itu, berarti dia telah
memberikan untuk dirinya sendiri tiket masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Namun sebaliknya, jika dia melanggar, dia melaksanakan atau melakukan kesalahan-kesalahan tersebut dalam kehidupan rumah tangganya, maka dia ternafikan. Dia tidak mendapatkan tiket tersebut, tidak mendapatkan janji jaminan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh masuk surga dari pintu mana saja yang dia suka. Setelah dia menjaga sholat 5 waktunya, setelah dia puasa dengan benar di dalam bulan Ramadannya, dan dia menjaga kemaluannya, maka yang berikutnya adalah kaitan dengan suami istri atau kaitan dengan suaminya. Jangan membangkang terhadap suaminya, harus dia selalu mendapatkan ridha daripada suaminya. Itu cara bagi seorang istri untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dengan mudah. Namun sebaliknya, kalau ada seorang istri sebaliknya yang dia lakukan, dia tidak mendapatkan ridha suaminya dan dia tidak berupaya dan berusaha untuk mencari keridhaan daripada suaminya, maka justru sebaliknya, cepat dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hanya datang seorang wanita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bertanya kepada dia, "Adzatu ba'lin anti?" Apa kamu ini wanita yang punya suami? Dia jawab, "Iya." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lalu bagaimana hubunganmu atau keadaanmu terhadap suamimu?" Maka kemudian dia menjawab, "Saya tidak pernah bosan untuk melayaninya, kecuali dalam hal-hal yang aku tidak mampu melakukannya." Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, "Maka perhatikan, aina anti, di mana kedudukan kamu terhadap dirinya? Fa innahu jannatuki wa naruk, dikarenakan dia, suamimu itu adalah surgamu dan nerakamu." Maka ini perkara yang sangat penting bagi diri seorang wanita. Dia harus memperhatikan kedudukan dia di hadapan suaminya, karena suaminya itu adalah surganya atau nerakanya. Seorang istri itu bisa mendapatkan surga melalui khidmah dia kepada suaminya, pun sebaliknya dia akan mendapatkan neraka kalau dia tidak khidmah dengan benar terhadap suaminya. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Maka pembahasan kita berikutnya ini, ya, kita akan membahas secara ringkas, poin per poin dan keterangan, ya, secara ringkas. Saya tidak akan membacakan buku ini secara detail, tapi akan kita bahas secara ringkas. Ya, bagi yang bawa bukunya silakan dilihat mulai halaman yang ke-33. Kita awali dari poin yang ke-14 langsung, karena sebelumnya ini masih dalam masalah pernikahan dan sudah berlaku. Poin yang kita bahas yang pertama yaitu istri menolak ranjang suaminya. Ya, ini perkara yang sangat krusial di dalam hubungan suami istri. Ini adalah perkara yang tidak boleh sampai terjadi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza da'ar rajulu imra'atahu ila firasyih." Jika seorang suami dia memanggil istrinya menuju ke tempat pembaringannya, fa'abat an taji'a, lalu dia menolak untuk datang kepada suaminya, fabata ghadbana 'alaiha, lalu kemudian dia murka, sang suami ini murka kepada istrinya, la'anathal malaikatu hatta tusbiha, maka malaikat pun melaknat sampai subuh. Ya, malaikat melaknat dia sampai subuh. Oleh karena itulah diambil kesimpulan oleh para ulama rahimahumullahu taala bahwasannya dalam keadaan apapun seorang istri tidak boleh menolak daripada ajakan suami, kecuali dia dalam keadaan uzur syar'i. Ya, kecuali dalam keadaan uzur syar'i, misalkan haid dan nifas, itu pun tetap tidak menghalangi suami untuk mencumbuinya, ya, selain daripada kemaluannya. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Ya, jadi tidak boleh dia menolaknya.
Sebagaimana di dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Muslim, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada pada tangannya, ma min rajulin, tidak ada di antara seorang suami pun, yad'u imra'atahu ila firashiha, dia panggil istrinya menuju pembaringannya, fata'ba alaih, lalu sang istri ini menolak, enggan menerima, memenuhi panggilan suami, illa kana alladzi fis sama', melainkan zat yang ada di langit, sakhitan 'alaiha, murka kepadanya, hatta yarda anha, hingga ridho kepada istri, ya. Jadi para malaikat melaknatnya sampai subuh, Allah Subhanahu wa taala murka kepada dia sampai sang suami itu ridho. Maka haram bagi seorang istri yang dia tidak memiliki uzur apapun untuk menolak ajakan daripada suaminya. Ya, bahkan dalam redaksi yang lainnya, idzar rajulu da'a zaujatahu li hajatihi faltatih. Jika ada seorang laki-laki dia memanggil istrinya untuk hajatnya, maka hendaknya sang istri mendatanginya. Dan nur, sekalipun sang istri sedang di atas tungku api, lagi masak gitu ya, lagi niup tungku api, dipanggil sama suami, maka dia harus memenuhi panggilan suaminya, ya. Kompornya dimatikan dulu, ya, tungkunya dimatikan dulu, jangan dibiarkan hidup, nanti kebakaran rumahnya, ya. Matikan, kemudian dipenuhi panggilan daripada sang suami, ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, ya. Di dalam redaksi yang lainnya pun demikian disebutkan, lau kuntu an yasjuda li ghairillah, seandainya aku boleh memerintah seseorang untuk Allah, la amartul mar'ata an tasjud, aku akan perintah seorang istri sujud. Kita perhatikan, haram manusia sujud kepada manusia. Seandainya boleh, kata Nabi SAW, seandainya boleh, maka tak perintah seorang istri sujud kepada suaminya, karena besarnya kedudukan daripada seorang suami terhadap istrinya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad ada pada tangannya, la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha. Kita perhatikan, seorang istri tidak akan bisa menunaikan hak Tuhannya, hatta tu'addiya haqqa zaujiha, hingga dia menunaikan hak daripada suaminya. Seorang istri misalkan sholatnya, masya Allah, sholat 5 waktunya tepat waktu, sholat sunnahnya, rawatibnya tidak pernah absen, sholat malamnya pun demikian, tetapi dia tidak menunaikan hak suaminya, maka itu dianggap dia belum menunaikan hak Tuhannya. Ya, nanti sholatnya jadi tidak bermanfaat, puasanya jadi tidak bermanfaat kalau kemudian dia belum menunaikan hak daripada suaminya. Walau sa'alaha nafsaha wa hiya ala qatab la tamna'hu, seandainya sang suami meminta darinya sementara dia ada di atas punggung onta, di atas kendaraan, ya, kalau sekarang di atas mobil misalkan gitu ya, di atas kendaraan atau di mana saja, lam tamna'hu, maka seorang istri tidak boleh menolaknya. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, ya. Ini perkara yang besar. Itu kalau seorang suami yang minta kepada istrinya. Lalu mungkin, ya, sebelum nanti ada pertanyaan, saya lontarkan dulu pertanyaan, bagaimana kalau istri sekarang yang ngajak suaminya? Kira-kira gimana Ibu? Hah? Lalu suami menolak gitu ya, kira-kira dia dilaknat malaikat atau enggak kira-kira? Halo? Ya, apakah kemudian dia dimurkai sama Allah, dilaknat malaikat sampai subuh? Kira-kira gimana Bu? Halo? Kalau suami yang diajak lalu dia menolak, tidak ada dalilnya. Kalau dia dilaknat sampai subuh, tidak ada dalilnya secara khusus.
Namun ada dalil secara umum. Dalil secara umum apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Bagi para istri itu mereka memiliki hak yang sepadan, semisal dengan kewajibannya dengan cara yang ma'ruf. Maka mafhum mukhalafahnya, jika seorang suami mengajak istrinya, sang istri tidak boleh menolak, maka sebaliknya jika istri ngajak suaminya, dia punya hak untuk tidak ditolak. Bisa dipahami Bu? Ya gitu aja. Cuma kalau sampai wah ini nanti dilaknat malaikat sampai subuh, Allah murka sama dia, maka itu tidak ada dalilnya ya. Ya, tapi ikut dalil yang umum. Sebagaimana seorang istri tidak boleh menolak, maka seorang suami gitu ya, dia tidak punya hak juga untuk menolak. Karena apa? Karena istri punya hak untuk tidak ditolak sebagaimana kewajiban dia. Jelas Ibu? Taib jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Ya. Kita perhatikan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ithnani la tujawizu salatuhuma ru'usahuma." Ada dua golongan orang yang salat keduanya itu tidak akan bisa melampaui kepalanya. Artinya apa? Salatnya enggak diterima sama Allah. Dua golongan orang yang salatnya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Abdun abiqun min mawalihi hatta yarji'a, budak yang melarikan diri dari tuannya sampai pulang. Dan yang kedua, wa imra'atun asad zauja hatta tarji'a, seorang istri yang bermaksiat kepada suaminya sampai dia balik pulang. Ya, kita perhatikan di sini. Wanita sesolihah apapun dia, dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan infaknya, dengan apapun, kalau dia maksiat kepada suaminya, dia durhaka kepada, taat kepada suaminya, maka amal-amal solehnya gantung, tidak akan melampaui kepalanya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala ya. Jangan sampai membuat cemburu para bidadari di surga. Karena para bidadari di surga itu mereka sudah mengetahui siapa suaminya yang ada di dunia. Ya. Jadi istri-istri para ibu sekarang ini, istri-istri para ibu ya sih. Suami-suaminya para ibu sekarang ini sudah punya istri di surga. Dan mereka semua di surga sana sudah tahu siapa suaminya masing-masing. Dan mereka diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala suami-suami mereka di dunia. Maka begitu dia melihat suaminya ini disakiti sama madunya di dunia, jadi kalangan wanita-wanita dunia, Nabi SAW pernah menjelaskan, la tu'zi imra'atun zauja fid dunya, tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia, illa qalat zaujatuhu minal huril 'ain, melainkan berkata istrinya dari kalangan bidadari, la tu'dhihi qatalakillah, jangan kamu sakiti dia, mudah-mudahan Allah membinasakanmu. Fa innama huwa dakhilun indak, dia itu hanya singgah di sisimu. Yushiku an yufariqaki ilaina, dia hampir-hampir berpisah denganmu menuju kepada kami ya. Jadi itu didoakan buruk ya sama para bidadari di surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu taala. Tapi pembicaraan tentang bidadari, boleh enggak misalkan seorang istri di dunia sekarang berkata kepada suaminya, "Mas, nanti aku kalau di surga sama kamu, aku enggak mau dimadu." Gimana ya? Aku hanya pengen kamu jadi milikku. Bidadari tak suruh pergi. Gimana, boleh ngomong gitu Bu? Boleh Bu kira-kira? Atau pernah ngomong gitu sama suaminya saking cintanya sama suaminya? Belum, Masya Allah. Boleh kira-kira ngomong gitu? Ya boleh-boleh saja, terserah. Wong sing ndek donya.
namanya di dunia itu masih punya ghil, masih punya kedengkian, masih punya hasad, gitu ya. Tapi kalau nanti sudah di surga, seluruh hasad, kedengkian itu dicabut dari dada seluruh manusia. Maka mereka menjadi ikhwanan, semuanya menjadi bersaudara. Jadi kalau ada seorang suami istrinya ngomong seperti itu, jawab saja sakarmu. Wong sini donya ae gitu. Terserah wis itu ya. Baik. Nah, sama sekali rahimani wa rahimakumullah taala. Baik, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Hah? Ada? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan disampaikan kalau suami kita yang di dunia ini sudah ada pasangannya di sana, di sana, dan dia beliau itu mengangkat istri suaminya di dunia. Seandainya suaminya di dunia ini zalim kepada istrinya, apakah mereka atau bidadari yang di sana juga mengangkat istri di sini? Satu itu. Kedua, seandainya istrinya yang didolimi, kira-kira saya akan menjawab, kira-kira bagaimana bidadari untuk suami kita saya melihat suami yang didolimi. Sekian. Pertanyaan yang kedua saya belum paham, terlalu apa? Agak dijauhkan dikit biar enggak ngebas. Yang kedua pertanyaan? Yang kedua, kalau istri yang didolimi, apakah dia di sana nanti juga ada kayak bisa dibilang kayak penggantinya lah, pengganti hidup, pengganti suaminya yang dunia, karena dia selama hidup itu mendapat suami yang boleh misalnya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Tip. Sampai lali pertanyaan pertama tadi apa? Iya wis. Tadi kan kata Ustaz ya, jadi bidadari di sana itu dia itu tahu suaminya yang di dunia. Nah, kalau suaminya di dunia itu didolimi sama istrinya, bidadari itu melaknat istrinya, mendoakan buruknya. Ya, nah seandainya suaminya ini dolim, suami bidadari yang ada di dunia ini kepada istrinya, bagaimana kira-kira doa bidadari di surga untuk suaminya? Baik. Jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullahu taala. Ya. Jadi apa yang kita jelaskan tadi itu dibalik pertanyaannya, bagaimana kalau suami kan gitu ya. Intinya seperti itu. Tatkala tadi seorang istri zalim atau dia durhaka kepada suaminya, maka suami yang ada di surga mendoakan buruk kepada dia. Bagaimana kalau suami yang zalim kepada istrinya? Perkara gaib itu tidak bisa kita andaikan. Andaikan sekarang dibalik suaminya bagaimana? Apakah istrinya nanti di surga itu begini dan begitu? Maka yang seperti itu kita tidak bisa memberikan jawaban. Kenapa? Ini perkara gaib. Perkara gaib itu hanya dengan dalil dan tidak bisa dianalogikan, ya, tidak bisa dikiaskan. Yang ada dalilnya, jika seorang istri durhaka kepada suami, menyakiti suami, maka suami yang ada di surga mendoakan keburukan. Ya, bagaimana kalau suami yang zalim? Bagaimana sikap istrinya yang ada di surga? Wallahu a'lam, tidak tahu. Kenapa? Tidak ada
Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Seorang istri yang zalim kepada atau durhaka kepada suaminya itu adalah kezaliman yang lemah kepada yang kuat. Tapi kalau seorang suami zalim kepada istrinya, maka itu kezaliman yang kuat kepada yang lemah, maka dosanya jelas lebih besar. Dosanya jelas lebih besar. Karena dia memiliki kekuatan, dia memiliki kekuasaan ada pada tangannya. Dia berbuat zalim, maka dosa dia lebih besar. Jadi kezaliman seorang suami kepada istrinya itu besar dosanya juga ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, melebihi kezaliman seorang istri kepada suaminya. Ya, itu kalau seperti itu jelas ya. Karena seorang suami itu ibaratnya adalah seorang imam. Seorang imam yang adil ya, maka dia mendapatkan naungan janjinya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan naungan di bawah naungan yang tidak naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, seorang imam yang jair, yang jahat, maka ada ancaman di antaranya la yarih raihatal jannah, tidak akan bisa mencium aroma wangi surga. Ya, seperti itu wallahu a'lamu bissawab ya. Jadi tidak tahu ya, tidak ada dalilnya apa sikap istri di surga, nggak tahu gitu ya, tidak tahu, wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan yang kedua, tatkala seorang istri di dunia dizalimi sama suaminya, lalu apakah nanti di akhirat dia dapat ganti suami yang lain gitu kira-kira ya? Kira-kira gitu ya? Ya terserah Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau seorang suami istri dua-duanya bertakwa, suami istri ya, dua-duanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya saling mengasihi, saling mencintai di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pasti dan jelas akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mereka akan dikumpulkan, bahkan para wanita istri-istri dunia akan menjadi ratu-ratunya bidadari di surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi dia akan menjadi ratu-ratunya para bidadari, seperti raja-raja di dunia. Raja di dunia punya istri misalkan ya banyak, tapi permaisuri cuma satu. Yang jadi permaisuri cuma satu, yang lainnya ya istrinya, tapi tidak disebut sebagai seorang permaisuri. Nah, seorang istri dunia, maka mereka akan menjadi permaisuri daripada suaminya nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sebagai bentuk keadilan dari sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ingat ya, hati di dunia beda dengan hati di akhirat. Hati di dunia beda dengan hati di akhirat. Hati di dunia mungkin gitu ya, cemburu dengan madu-madunya, cemburu. Ya, tapi kalau sudah di akhirat maka semua itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti disebutkan dalam sebuah riwayat, dalam sebuah athar, tatkala seorang suami pertama kali menemui istrinya, yang dia pertemui pertama kali ya istrinya di dunia dulu ditemui, kemudian dia bercengkrama dengan dia ya, kemudian ya dia melakukan apa yang biasa dilakukan oleh pasangan suami istri ya. Setelah keduanya melakukannya dan lama, bahkan disebutkan dalam riwayat ya, selama 70 tahun misalkan gitu, maka istrinya itu mengatakan, dia berkata kepada suaminya, suamiku, aku tahu engkau tidak akan pernah bosan di sisiku, aku pun demikian tidak akan pernah bosan di sisimu, tapi di sebelah sana ada istrimu yang lain sedang menunggumu, maka datangi dia. Nah gitu ya, itu di mana itu? Di surga. Lihat gini, kan sakit itu ngomong ini, gak kate ini.
Baik. Ya memang beda ya wanita dunia dengan wanita surga. Ya, tapi hendaknya wanita dunia nyontoh titik-titik lah wanita surga gitu ya. Baik. Kita lanjutkan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Masih ada pertanyaan sekitar poin tadi? Nggih. Yang pegang mic yang menang. Mohon maaf kalau pertanyaan saya agak jahil ini. Ini konsep bidadari tadi Ustaz. Kenapa sih? Saya mau tanya dulu. Apa ada dalilnya? Gitu daripada nanti saya mikir apa ada dalilnya? Kalau konsep bidadari kan semua nanti laki-laki yang ini nanti dijadikan bidadari. Yang kayak tadi juga ada bidadari yang cemburu. Gitu lah. Bagaimana sih dengan istilah nggak ada sih satu dalil pun tentang bidadara begitu Ustaz. Kadang terpikir suaminya di dunia ini nanti di akhirat ketemunya ya itu. Sementara kalau Mosok ngene maneh ngono ya. Kira-kira gitu ya. Iya. Secara logika kok bidadaranya mana gitu Ustaz. Nggih. Di donya ketemu iki, di akhirat ketemu iki maneh ngono maksudnya. Tapi jamaah rahimani wa rahimakumullah taala. Pembahasan tentang bidadara ndak ada. Yang ada pembahasan cuma tentang bidadari. Baik. Untuk menggambarkan suami-suami ibu-ibu nanti di surga. Ya, mereka itu akan menjadi apa? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Di donya jelegere wis koyo ngene iki. Seperti suami-suaminya ibu masing-masing seperti itu di dunia. Tapi nanti ketika mereka sudah ada di akhirat, maka mereka itu masuk dalam nikmat bagi para wanita mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Termasuk menjadi kenikmatan yang belum pernah. Ya, silakan dibaca kisahnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Tatkala Zulaikha mengundang wanita-wanita pembesar Mesir datang ke rumahnya, dikasih buah-buahan, dikasih apa lagi? Pisau, lalu liwato. Begitu Nabi Yusuf ngetok lewat, mereka motong-motong nggak nyadar sampai tangannya yang kepotong. Saking apanya itu? Saking gantengnya. Padahal Nabi Yusuf itu masih manusia dunia. Bagaimana pula kalau kemudian sudah jadi manusia akhirat, sudah ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti itu akan masuk ke dalam surga rombongan yang wajah-wajah mereka seperti matahari, yang wajah-wajah mereka seperti rembulan, yang wajah-wajah mereka seperti bintang-bintang yang bertaburan di langit. Itu penduduk surga. Kaum laki-laki, suami-suaminya ibu nanti akan seperti itu. Jadi enggak ketemu ngene maneh blenger ngono gak ono. Enggak ada ya. Jelas Ibu? Jelas ya? Oke, sebentar. Kalau enggak percaya kalau enggak percaya gitu ya, silakan fotonya Bapak itu diedit pakai HP sekarang gitu ya. Pakai aplikasi gitu ya. Dadekno nggo wanteng toh. Padahal itu pakai aplikasi smartphone gitu ya. Bagaimana kalau pakai aplikasi surga? Gitu ya. Wong di donya lho, bojone sing apa jenenge kulite napa? Ya, sing kulite ngono iku iso dadi apa jenenge bagus kan itu ya. Yang biasa saja jadi ganteng itu padahal di donya. Wanita pun demikian ya, yang mungkin kulitnya eksotis gitu ya, jadi kemudian menjadi putih, kuning dan lain sebagainya dengan aplikasi dunia. Apalagi nanti kalau sudah di akhirat
yang mereka kemudian dimandikan oleh Allah Subhanahu wa taala di sungai kehidupan dan seterusnya. Mereka minum dari minuman sorga, mereka makan dari makanan-makanan sorga. Tidak bisa kita bayangkan. Bahkan disebutkan dalam riwayat, ya jamaah rahimani wa rahimakumullahu taala, kehidupan suami istri di sorga. Seorang suami pamitan kepada istrinya untuk ke pasar sorga. Di sana Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan wajahnya yang mulia kepada penghuni sorga yang dia kehendaki. Ya, semoga kita semuanya bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dia pulang menuju rumahnya. Maka sang istri berkata kepada suaminya, "Wallahi laqad zi'ti husnan wa jamala. Wallahi laqad zitta husnan wa jamala." Demi Allah, sungguh engkau telah kembali kepada aku dan bertambah bagus dan ketampananmu. Gitu. Jadi keluar ketemu maneh tambah ganteng. Keluar lagi ketemu lagi tambah ganteng lagi. Pun demikian suaminya berkata kepada istrinya, "Wallahi laqad zitti husnan wa jamala." Kamu pun demikian demi Allah, kamu juga bertambah bagus dan jelita. Itu kehidupan surga, ya. Tambah suwe tambah wayu, tambah suwe tambah ganteng. Lain intinya tambah suwe tambah kewut gitu ya. Kalau di surga ketera angin tambah ganteng, lain iki ketera angin tambah keriput, besisi dan seterusnya. Oke, yang tanya, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seandainya suami sudah meninggal atau istri sudah meninggal, terus dia lagi, apakah besok di surga bisa ketemu Ustaz? Oke. Terima kasih. Baik. Di dunia seorang istri punya lebih dari satu suami, gitu ya? Itu aja pertanyaannya. Lebih dari satu suami. Nikah mati suaminya, nikah lagi mati lagi, nikah lagi mati lagi, nikah lagi mati lagi, misalkan gitu ya. Terus nanti di surga melok sing ndi, gitu ya. Dikasih yang mana? Enggak mungkin semuanya, enggak bisa. Dikasih cuma satu di antara suami-suaminya dunia itu, dikasih cuma satu. Yang mana? Para ulama di sini memberikan keterangan. Di antara keterangan mereka, yang pertama, dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terbaik di antara mereka. Dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terbaik di antara mereka, ya. Seperti itu. Ada lagi yang mengatakan dia akan memilih yang terakhir di antara mereka. Wis terserah Allah wis gitu ya. Nanti di akhirat wong durung di swarga lho kan gitu ya. Terserah Allah nanti di sana. Yang jelas ya, dia akan menjadi suami yang terbaik ya bagi dirinya. Terserah apakah dia nanti disuruh milih sendiri ataukah dipilihkan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti urusan belakangan ya. Mati dulu, masuk surga dulu baru dapat. Nggih. Jelas? Nggih, betul. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullahu taala. Seorang istri merasa banyak kesalahan, kedzalimannya kepada suami, banyak durhakanya kepada suami. Ternyata kalau dia meninggal duluan dan suaminya memaafkan, ya sudah selesai. Kalau suaminya memaafkan, kemudian dia meridhoinya, dia sadar, dia kasihan kepada istrinya ini, ya, dia sadar, dia kasihan kepada istrinya ini, istriku banyak menyakiti hatiku, tapi kasihan tatkala dia wafat, kemudian dia maafkan, dia doakan, dia sampaikan hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus ikhlas, dia ridha, dimaafkannya, selesai sudah. Tatkala dia memaafkan di dunia, selesai.
Ya, sekalipun si istri belum pernah minta maaf, nggak sempat minta maaf, tapi kemudian suaminya itu memaafkan, selesai, maka itu sebuah nikmat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada istri tersebut. Maka itulah pentingnya memilih pasangan itu yang memiliki agama dan akhlak mulia. Agamanya baik akan bisa membimbing, akhlaknya baik. Kalau seorang istri memiliki kesalahan, dia akan menahan dirinya, dia akan memaafkannya, dia akan menutupinya, dan dia akan mencari kebaikan-kebaikan yang lain daripada istrinya, ya, kemudian menutupi kekurangan istrinya itu dengan kebaikan-kebaikan suaminya. Nah, itulah pentingnya apa? Agama dan akhlak yang mulia. Maka itu sebuah kebaikan dan itu adalah sebuah rezeki yang berharga bagi seorang istri, sehingga tanpa dia minta maaf pun suaminya memaafkannya. Ya, itulah nikmatnya bergaul dengan orang-orang soleh dan solihah. Nah, okay. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau bertanya, sejauh mana seorang istri diizinkan menuntut suami untuk menjadi suami yang soleh, sedangkan suami adalah seorang imam? Bagaimana Islam memandang hal ini? Ulangi. Sejauh mana seorang istri diizinkan menuntut suami untuk menjadi suami yang soleh, sedangkan suami di sini adalah posisinya sebagai seorang imam? Suami sebagai seorang imam. Sejauh mana seorang istri diizinkan untuk menuntut suami, misalnya secara suami gitu, mengingatkan sholat atau apa gitu. Kan kita juga satu rumah punya kewajiban, misalnya itu. Sedangkan suami sendiri adalah posisinya sebagai seorang imam dalam keluarga. Bagaimana Islam memandang hal ini? Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Seorang suami itu imam dan istrinya ibarat adalah menterinya. Kita anggaplah seperti itu. Artinya apa? Pembantu daripada suami itu di dalam mengurus rumahnya, berjalannya perahu rumah tangganya sampai menuju Allah Subhanahu wa taala, sampai menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus difahami oleh masing-masing antara seorang suami dengan istri, di mana mereka itu sifat mereka adalah ta'awun 'alal birri wat taqwa, tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Seorang suami berkewajiban memimpin istrinya, anak-anaknya untuk menuju taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kemudian seorang istri masa bodoh, sing kewajiban mimpin nak sing lanang, sing wedok ya wis gitu ya. Kalau suaminya melenceng jarno ae kan dia yang tanggung jawab nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa seperti itu. Gitu ya. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir bi yadihi wa illam yastati fa bi lisanihi wa illam yastati fa bi qalbihi. Siapa yang melihat kemungkaran maka dia wajib dengan tangannya. Istri enggak mampu, enggak mungkin nangani suaminya. Kalau tidak mampu dengan tangannya maka dengan lesannya. Ini bisa dilakukan oleh seorang istri dengan lesannya, Kalau ternyata dengan lesan tidak mempan, tidak mampu dan seterusnya, maka dengan hatinya dan dengan mendoakan daripada sang suami, didoakan suaminya. Ya, jadi tetap batasannya apa? Batasannya jangan membiarkan seorang suami melakukan kemungkaran. Setiap kali dia melakukan kemungkaran, ya, kemungkaran itu maksudnya adalah meninggalkan perintah atau melakukan larangan, maka seorang istri menegurnya, menasihatinya dengan cara yang selembut-lembut, dengan cara yang selembut-lembutnya. Kenapa? Karena suaminya ibu-ibu bukan Fir'aun. Bukan apa? Bukan Fir'aun. Sementara Nabi Musa sama Nabi Harun disuruh mendakwai Fir'aun dengan berfirman Allah, wa qula lahu qawlan layyinan, dan ucapkan olehmu kepada Fir'aun dengan ucapan yang lemah lembut. Padahal siapa? Fir'aun yang dia berkata ana rabbukumul a'la,
Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Seperti itu diucapkan qaulan layyinan, ucapan yang lemah lembut gitu. Apalagi suaminya ibu-ibu semuanya. Itu bukan Fir'aun, bukan Haman, bukan Qarun, bukan Ubay bin Khalaf gitu ya, bukan Abu Lahab, bukan Abu Jahal. Ya. Maka lebih berhak dan layak lagi untuk diucapkan dengan ucapan yang selembut-lembutnya. Yang seperti ini ada kisah seorang wanita hafizah, hafal Quran, dapat suami orang biasa awam, dikongkon salat yo aras-arasen, ya, pekerjaannya itu banyak dihabiskan melihat TV di rumahnya sampai malam, melihat film dan lain sebagainya. Sang istri seorang wanita yang hafizah, nggak tahu ceritanya kok bisa sampai seperti itu ya, gitu ya. Kok bisa kemudian menikah, walhasil itu jodoh yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk keduanya. Ya, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak maka ya itu terjadi. Maka sang istri ini tidak pernah bosan mengingatkan daripada suaminya dengan lesannya dan dengan doanya. Ya, suatu ketika suami ini lagi di depan TV, lagi nonton suatu istrinya di dalam kamarnya berdoa sepanjang malam, sholat, ya, mendoakan dan seterusnya. Lalu sang suami melihat, buka pintu, dilihat istrinya sedang sholat dan dia mendengar doa daripada istrinya itu. Sengaja istrinya didoakan dan isinya adalah doa untuk suaminya. Ya, dengan seperti itu ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian membuka hati daripada sang suami. Kemudian dia mendapat hidayah, ya, lalu menjadi orang baik, menjadi orang yang soleh. Yang sebelumnya dia tidak ke masjid, akhirnya kemudian ke masjid dan seterusnya. Juga ada cerita-cerita yang lain yang semisal dengan ini, ya, di mana seorang istri itu tidak mampu dengan lesannya, apalagi dengan tangannya untuk mengarahkan suaminya kepada kebaikan. Tapi dia tahu bahwasanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah senjata terakhir, ya, bagi seorang mukmin. Maka dia tidak lepas dari doa, mendoakan suaminya terus didoakan terus, tidak pernah bosan. Akhirnya kemudian suaminya dapat hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kemudian dua-duanya istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, berangkat bareng kemana-mana untuk kajian, majelis ilmu dan lain sebagainya, ya. Jadi seperti itu. Jadi batasannya ya tidak ada batasannya, ya, cuman caranya saja. Qaulan layyinan, ucapan yang selemah lembut, ya, selembut-lembutnya, ya. Gunakan gunakan istilahnya itu sifat kewanitaannya di hadapan suaminya, ya, sifat manjanya, ya, sifat sayangnya, sifat cintanya, ya, sifat ngalemnya, ya, itu jadikan sebagai senjata untuk mengalahkan suaminya. Ingat Asia di hadapan Fir'aun. Siapa yang tunduk, Fir'aunnya atau Asiyahnya? Halo ibu-ibu, siapa yang tunduk, Fir'aunnya atau Asiyahnya? Fir'aun yang tunduk kepada Asiyah. Perhatikan, ya, padahal dia adalah Fir'aun, raja Mesir saat itu, tapi di hadapan Asia menginginkan bayi Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dia nggak bisa berbuat apa-apa, gitu ya, di hadapan istrinya. Kalah hati dan perasaannya, kalah kemurkaannya, kalah kesewenang-wenangannya, ya, di hadapan istrinya. Istrinya menggunakan itu tadi, ya, sifat kewanitaannya, ya, itu senjatanya digunakan untuk melunakkan hati daripada sang suami, gitu ya. Jadi itu gunakan, ibu-ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, ya. Fir'aun saja di hadapan istri takluk, gitu ya, dalam kebaikan maksudnya, ya, apalagi suamiku, gitu loh. Dalam apa Bu? Kebaikannya, tapi jangan nakut-nakuti suami,
Jangan sampai kemudian suaminya ikut grup atau klub suami takut istri. Itu tidak boleh kalau seperti itu ya. Tapi hanya digunakan dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diajak kepada segala perkara yang mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut. Yang berikutnya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Kajian kita sampai jam berapa ini? 10:30 ya. Yang berikutnya adalah tidak berhias bagi suami. Ini juga perkara penting. Jadi tidak berhias untuk suami ini termasuk juga kesalahan daripada sebagian daripada kaum wanita. Ya. Pernah dikatakan kepada Rasulullah SAW dalam hadis Ahmad dan Nasai, ayun nisa'i khairun. Wanita mana yang terbaik? Maka Nabi SAW bersabda, allati tasurruhu idza nadhara, yang menyenangkannya jika sang suami melihat. Menyenangkan, ya, melihatnya saja itu menyenangkan. Kira-kira apa Bu yang membuat suami senang tatkala dia melihat istrinya? Kira-kira apa Bu? Apa Bu? Kira-kira? Penampilannya. Yang itu ya, penampilannya. Melihatnya saja itu seneng gitu ya. Karena penampilannya menyenangkan daripada suaminya. Dilihat saja itu sudah menyenangkan. Delok tok itu menyenangkan. Ya, penampilannya. Tapi penampilan itu harus dihiasi dengan akhlak yang mulia, dengan senyum yang menawan dan rupawan. Itu ya, penampilan baik tapi besengut, mencurang, mencucu gitu ya. Wah, itu enggak menyenangkan pandangan. Makanya di sini menyenangkan pandangan itu ada dua hal setidak-tidaknya ya, dengan penampilannya dan dengan budi pekertinya. Itu allati tasurru idza nazar. Yang menyenangkannya seorang istri ini, wanita ini menyenangkan suaminya jika sang suami melihat kepadanya. Wa tuti'uhu idza amar, istri ini mentaatinya jika sang suami memerintah. Wa la tukhalifu fi nafsihi wa maliha bima yakrah, dan tidak menyelisihi suaminya pada dirinya, pada hartanya dengan apa yang dibenci oleh suaminya. Yang menjadi poin kita ini allati tasurruhu idza nazar, yang menyenangkan suami jika suami itu melihatnya, yakni berpenampilan berhias untuk suaminya. Namun banyak di antara wallahu alam ya, zaman sekarang para ibu, para ummahat itu kalau di rumah enggak macak, enggak berhias, lek nang pengajian berhias. Kira-kira begitu Ibu Bu? Enggak ya, masyaallah ya. Nang majelis ilmu macak berhias, di omah kompres ya. Kompres. Ya, tiap hari nggak apa? Daster bolong gitu ya. Ambune ambu wajan gitu. Begitu masuk nang pengajian, masya Allah gitu ya, pakai baju yang terbaik gitu ya, pakai maca wedaan. Di omah, bojone gak tahu wedaan gitu. Nggak ada insya Allah ya. Dan alhamdulillah aku gak ndelok gitu ya. Nek ndelok bahaya gitu. Tapi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Ya. Jadi itu yang harus diperhatikan ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Ya, jadi seorang istri harus berhias ya, dan menampakkan yang indah bagi suaminya. Masih ingat kisahnya Abu Thalhah ya, dengan istrinya. Anaknya Abu Thalhah wafat. Istrinya kemudian berpesan kepada para pembantunya, jangan kalian sampaikan berita putranya ini kepada bapaknya sampai aku yang menyampaikan. Suaminya datang bertanya kepada dia, lalu sahabat ini mengatakan, putramu lebih baik dari tadi, lebih anteng daripada anteng ya, lebih anteng daripada masak, disiapkan makan malamnya, kemudian dia berhias dengan
hiasan yang lebih cantik daripada biasanya. Itu menunjukkan bahwasanya tiap hari, cuman malam itu dia berhias lebih indah, lebih menawan daripada biasanya. Nah, itu kepincut gitu ya, tergoda, kemudian dia menggauli istrinya di malam itu. Setelah selesai semuanya, sang suami itu puas dengan khidmah daripada suaminya, maka sang istri berkata, ya, bagaimana pendapatmu seandainya ada satu keluarga menitipkan barang titipannya kepada keluarga yang lain? Apakah yang dititipi ini berhak untuk menahan? Dijawab enggak. Maka baru dia mengatakan, berharaplah pahala kamu kepada Allah akan anakmu, gitu ya, akan anakmu. Artinya anaknya baru dikasih tahu kalau sudah wafat. Nah, seperti itu sahabiah, wanita-wanita yang terbaik ya di zaman yang terbaik. Seperti itu mereka kepada suaminya. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Jadi dibalik ya, kehidupan yang selama ini mungkin barangkali ada di antara kita yang keliru. Kalau keluar dari rumah baru berhias, dibalik. Kalau di rumah berhias, kalau keluar rumah apa Bu? Berhias mboten Bu? Hah? Berhias gawe sapa sakjane kan gitu ya. Berhias buat diri sendiri enggak bisa, buat diri sendiri itu. Ya mesti ada niat yang lainnya ya. Ada niat yang lainnya biar tampak gimana dan gimana gitu loh ya. Nah, jadi dibalik ya. Jadi rumah itu berhias. Kalau di rumah enggak perlu berhias. Ya tidak perlu berhias. Bahkan disebutkan wa anti wa hunna tafalat gitu ya. Kalau di luar rumah, keluar dari rumahnya dalam keadaan tafalat. Tafalat itu apa? Badan yang tidak wangi gitu ya. Demikian juga baju, badan tidak wangi, baju juga demikian ya, tidak wangi. Ya biasa gitu ya. Keluar dari rumah biasa. Kalau dalam rumah itu berhias karena itu adalah hak daripada suaminya. Demikian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Baik. Ada pertanyaan? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekedap. Assalamualaikum. Nggih, yang depan dulu. Fadhal, lanjutkan Bu. Nggih, bahasanya. Pokoknya kan menyenangkan suami tanpa batas begitu. Nggih. Enggak ada batasan, maksudnya terpenuhi tanpa batas begitu biasa. Nggih. Nah, tapi kalau keluar rumah saat, nah ini yang saya seringkali menanyakan beberapa dan belum mendapatkan jawaban yang memuaskan. Jadi batasnya seorang rumah itu melanggar keluar rumah itu yang syariatnya seperti apa, Ustaz? Sampai batas orang pernah mengharapkan warna merah misalnya. Warna yang menarik gitu lah. Setidak menariknya seperti apa sih supaya kita ini dinilainya itu seperti begitu kan? Tidak begitu kan? Kalau yang di dalam rumah apakah benar kan nggak ada batasan? Jadi boleh yang sesukanya begitu kan dari batas oleh saya begitu. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullahu taala. Batasan di rumah itu tinggal lihat berdua atau sama anak-anak. Ya kalau yang berdua ini. Kalau ada anak-anak jelas terbatas. Kenapa? Ada batasan pandangan yang anak-anak tidak boleh melihat kepada orang tuanya. Kalau ada anak-anak tidak boleh bebas. Ya, kenapa? Karena itu bagian dari pendidikan akhlak dan adab untuk mereka, budi pekerti. Kalau misalkan dia melihat ibunya di rumah, ya uminya, dia akan cerita, umiku itu kalau di rumah nggak pakai jilbab, pakai you can see, gitu ya. Ya kan gitu ya. Nah, nanti dia niru seperti itu kan nggak bagus ya. Ya. Jadi kalau ada anak-anak maka batasan yang boleh tampak ya apa yang biasa tampak tatkala wanita itu bekerja. Ya lengannya, ya rambutnya, kepalanya, lehernya, kemudian betisnya itu biasa. Ya, tapi lebih dari itu nggak boleh. Ya bagi sekalipun itu di hadapan anak-anaknya. Terlebih-lebih lagi siapa? Anak-anak laki-laki. Ya.
Seperti itu. Kalau berdua wis bebas-bebas lek berdua. Sak karepe wis. Sesuai kesepakatan dan permintaan gitu ya. Suaminya minta apa gitu. Tanya, "Mas, aku sampean pengen aku gawe apa?" Nah gitu loh. Ya kalau itu sama suami cuma berdua sebebasnya, tidak ada batasan sudah ya. Halal semua sudah ya. Baik, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau dia keluar rumah? Batasannya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Jangan kamu bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah yang terdahulu. Baik, orang-orang jahiliyah yang terdahulu itu bagaimana bertabarrujnya? Yang pertama, secara umum mereka tidak menutupkan muka, menutupkan jilbabnya, menutupi seluruh tubuhnya. Ini secara umum seperti itu. Mereka menampakkan rambutnya, menampakkan telinganya, menampakkan lehernya, menampakkan lengannya, menampakkan kakinya, betisnya, mungkin seperti itu. Ya, dan bagian-bagian yang menimbulkan fitnah daripada tubuhnya. Yaitu secara umum itu tabarrujnya orang-orang jahiliyah yang terdahulu. Kemudian mereka keluar dalam keadaan memakai wangian, ya, aroma wangi yang itu dilarang dalam Islam. Seorang wanita keluar dari rumahnya pakai wangian. Ya, Nabi SAW bersabda, "Ayyuma imra'atin ista'tarat famarat 'alal qaumi liyajidu riha fayyazaniyah." Wanita mana saja yang dia pakai minyak wangi lalu dia keluar rumah melampaui satu kaum agar mereka mencium aroma wanginya, maka dia adalah seorang wanita pezina. Dikatakan seperti itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka syarat seorang wanita keluar dari rumah agar dia yang pertama dia tutupi seluruh tubuhnya dengan jilbabnya. Seluruh tubuhnya dengan jilbabnya, dengan catatan jilbab itu apa? Tebal, tidak tipis, tidak transparan, kemudian tidak menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya, tidak menampakkan lekuk-lekuk daripada tubuhnya. Itu syaratnya ya. Jadi jilbabnya itu tebal, tidak tipis, tidak transparan, dan juga tidak menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya. Kemudian berikutnya bagaimana dengan wajah? Apakah wajib ditutup? Sepakat ya, menutup wajah itu sunnah. Yang tidak sepakat adalah hukum wajibnya. Ada yang mewajibkan, ada yang tidak mewajibkan. Walhasil itu menjadi ranah khilaf, ada yang mewajibkan dan tidak mewajibkan. Namun yang perlu diperhatikan bahwasannya fitnah wanita itu ada pada apanya, Bu? Kecantikannya. Kecantikannya itu ada pada apanya, Bu? Wajahnya. Ya, wanita itu dianggap cantik kalau wajahnya cantik, duduk jempole. Iku wong wedok ayu apa nek sing ayu dengkule, enggak ngono. Wajahnya itu yang dianggap cantik dan itu yang menimbulkan fitnah. Memang benar gitu ya, khilaf tentang wajib dan tidaknya. Tapi sepakat itu sunnah dan itu adalah sumber fitnah. Bunda Aisyah memberikan contoh tatkala beliau dalam keadaan umrah. Yang umrah itu wanita diharamkan menutup wajah tatkala pakai baju ihram. Tapi begitu melewati kaum laki-laki maka menutupkan wajahnya dengan apa? Jilbabnya untuk menghilangkan fitnah ya. Jadi seperti itu ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Lalu bagaimana dengan pakaian? Pakaian warna, masalah warna ya. Maka secara hukum asal Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu tidak mengurusi warna. Warna pakaian yang mana yang harus dipakai dan tidak dipakai, maka itu kembali kepada urf. Apa? Kembali kepada urf, kebiasaan dan budaya, kebiasaan masyarakat setempat. Mana yang menurut mereka itu tabarruj, maka itu tabarruj.
Mana yang menurut mereka tidak, ya tidak. Itu kembali kepada uruf, kebiasaan masyarakat setempat. Ya, asal tadi itu sudah kita sampaikan di awal, syaratnya tebal, tidak tipis, gitu ya. Kemudian tidak membentuk tubuh. Adapun itu kembali kepada uruf saja, kebiasaan saja. Ya, kalau di masyarakat Timur Tengah maka kebiasaan mereka wanita pakai warna hitam. Kalau kemudian ada wanita keluar dari rumah pakai putih-putih, itu tabarruj. Gitu ya. Kenapa? Pakaian putih milik kaum laki-laki. Kalau pakai putih, pakai mukena warnanya putih, tidak ada masalah, tidak apa-apa. Gitu ya. Satu masjid misalkan mukenahnya putih, sampean mlebu dhewe warnane ireng, dadi napa? Syuhrah. Jadi apa? Pakaian syuhrah nyeje dhewe. Ya, jadi ini harus juga diperhatikan. Misalkan masuk masjid, di masjid kampung atau di mana saja, semuanya pakai mukenah putih, sampean mlebu dhewe pakai apa? Jilbab warna hitam, kan nyeje ta? Ya, seorang ummahat pakai baju hitam di tengah lautan mukenah putih, kan itu ya? Kan nyeje jadinya. Ya, maka yang seperti itu hindari. Bergaul, ya, melebur dengan masyarakat, ya, dengan pakaian yang seperti itu. Asal syaratnya tadi terpenuhi, ya. Kalau masalah warna itu tidak diatur, ya. Itu kembalikan saja kepada uruf kebiasaan yang ada. Itu yang warna, apakah warna merah atau warna kuning atau warna biru atau warna apa saja, gitu ya. Kembalikan kepada urufnya. Uruf bagaimana melihatnya, masyarakat bagaimana melihatnya. Ya, masyarakat bagaimana melihatnya. Kalau itu dianggap wajar, ya wajar saja. Kalau tidak wajar, ya tidak wajar. Kembalikan kepada urufnya. Saya punya teman seorang dai di di Sudan, ya salah ya, namanya Ustadz Abdul Rashid. Ya, saat kami ada di Mekah bareng-bareng sama beliau dari Sudan, saya pakai peci hitam, pakai baju koko putih, lalu pakai sarung. Dia itu ketawa sampai megang perutnya. Melihat saya berpenampilan seperti itu, ketawa dia. Lah pokoknya kok guyu ae gitu ya leseng. Kon iki nggih pakaiane wong wedok. Di masyarakat saya yang pakai sarung seperti yang kamu pakai ini perempuan. Makanya dia tertawa, gitu ya. Jadi kalau misalkan laki-laki saya misalkan gitu ya, lalu berkunjung ke Sudan pakai sarung, yo dilokno wong akeh. Kenapa? Itu baju perempuan bagi mereka. Gitu ya. Itu baju perempuan bagi mereka. Jadi mereka pakai kain sarung itu untuk baju mereka di masyarakat muslimah sana, gitu ya. Ya. Kalau di sini jadi bajunya laki-laki. Nah, seperti itu kembalikan kepada uruf saja, kebiasaan di masyarakat kita, ya. Mana yang itu termasuk baju tabarrud yang digunakan untuk berhias, mana yang tidak. Ya, dan itu bisa kembali juga kepada niat masing-masing. Aku pakai baju ini, warna ini, motif ini, niat. Kalau niatnya adalah untuk menutup kemaluan, selesai sudah. Niatnya adalah untuk menutup aurat, selesai sudah. Tapi kalau niatnya pamer nang kancaku, cek gak izin, ya mosok ben ketemu klambine iki ya tak ganti, cek gak diarani gak duwe klambi. Itu niatnya apa jadinya, Bu? Ya niatnya riya, ya bisa itu nanti kepada tabarruj, gitu ya. Dia pakai baju yang indah biar jadi perhatian, gitu ya. Ya termasuk juga misalkan pakai model-model cadar zaman sekarang ya, kebiuk. Tanya pada hatinya masing-masing, apa sih tujuannya?
Karena ada orang itu justru setelah dia pakai cadar malah tambah wayu daripada nggak pakai cadar. Tambah fitnahnya itu berkibar-kibar. Betul Bu? Ya, fitnahnya itu berkibar-kibar, gitu ya. Pakai jilbab kok nganeh-nganeh macam-macam ya. Pakai hijab kok bermodel-model. Kamu buat model-model seperti itu tujuannya apa? Tujuannya untuk menutup aurat? Tujuannya untuk sekedar menutup muka atau apa yang lain? Mungkin ada tambahan, biar kayak butterfly Ustaz. Biar kayak kupu. Nah sudah, ada niat yang lain. Saya nggak melihat loh di antara ibu ada nggak tahu loh ya. Saya nggak melihat. Nggak ngerti saya. Bahwa hasil itu ya fitnah ya di zaman sekarang. Pakai bermunculan model-model yang macam-macam ya. Berbeda dengan zaman dulu di Malang misalkan ya tahun 2000-an itu ya jilbabnya biasa saja gitu ya. Ngono iku. Tambah ke sini kok tambah macam-macam, kebiok-kebioke kok tambah akeh gitu ya. Ya merono model-model jilbabnya, jubahnya kok malah macam-macam ya. Kadang-kadang delok sing kanan biru, sing kiri putih. Iki apa maksudnya gitu ya. Enggak paham saya itu ya. Tujuan dia pakai itu untuk apa gitu ya. Untuk menutup aurat atau untuk pamer atau untuk apa. Nah, itu kembalikan kepada hatinya masing-masing. Ya. Seperti itu. Dan yang paling selamat ya dari segala hal itu adalah yang polos, yang biasa, yang enggak macem-macem. Itu menenangkan. Tidak perlu menata hati karena memang sudah tujuannya untuk menutup aurat gitu saja. Adapun kalau sudah macam-macam ya seperti yang ada di iklan-iklan itu, masya Allah ya, saya melihat ada iklan-iklan orang jilbab, jubah ini, kok macam-macam ini sekarang. Tujuannya apa? Dia bikin ini dan pakai ini. Apa tujuannya? Kalau tujuannya berhias, keluar dari rumah, maka itu tabarruj. Hah? Apa? Ya kalau niatnya untuk pamer, untuk tabarruj, untuk apa ya dia berdosa dengan niatnya itu. Dengan niatnya itu ya. Tapi ingat, kembali kepada uruf tadi itu, kebiasaan masyarakat dan juga kembali kepada hati masing-masing. Paham ya insyaallah ya? Misalkan ada orang dia pakai baju itu, baju yang model-model tanya lah pokoknya kayak gini. Kadhe mana siki ya wis. Dia jadi pakai itu bukan karena niat macam-macam tapi karena gak duwe mana siki, gak niat macam-macam ya wis enggak ada masalah. Ada lagi yang lain? Nggih, mantap. Sekarang kan kalau misalkan istri membantu suami mencari nafkah di PNS kan sekarang pakai seragam kan jilbabnya nggak kayaknya nggak jilbab sardi jilbabnya ya kelihatan tapi suami itu setuju karena membantu perekonomian suaminya keluarganya suami setuju dan istri juga setuju jadi suaminya itu ridho maksudnya boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas tadi sudah saya sampaikan tentang syarat pakaian wanita kala keluar dari rumah. Maka itu berlaku untuk setiap lapisan masyarakat, yang umum, yang awam, yang desa, sing kutha, sing PNS dan juga tidak PNS. Dia wajib dan harus taat dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho Allah itu di atas segala-galanya.
daripada ridho suami. Suami ridho, suami nyuruh, gitu ya. Tapi kalau Allah tidak ridho, tidak berlaku itu ridhonya suami. Itu masuk dalam poin yang ke-16 yang berikutnya, atau poin yang ketiga dalam pembahasan kita. Taat suami dalam bermaksiat kepada Allah. Itu masuk dalam pembahasan yang berikutnya. Ya, termasuk dosa, kesalahan seorang istri, dia taat suami dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ridho suami itu ya harus berbarengan dengan ridhonya Allah. Kalau Allah ridho, baru ridhonya suami manfaat. Tapi kalau Allah murka, sekalipun si suami ridho, tidak manfaat. Dia maksiat bareng-bareng di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh misalkan seorang suami berkata kepada istrinya, "Dek, engkau rapat, ya, atau engkau ada undangan kantor, makan-makan, seluruh pegawai bawa istrinya masing-masing. Engkau kon maca sing wahyu yo, ditaati." Halo ibu-ibu, ditaati? Ndak boleh. Dijawab, "Mas, aku golek maca sing ayu gawe sapa? Gawe sampean apa gawe kanca sampean?" Teman ya kanca sampean, maka Allah murka nang aku, Allah murka nang sampean. Ya, berarti itu ta'awun 'alal itsmi wal udwan, tolong-menolong dalam dosa dan kemaksiatan. Jadi sekali lagi, ridhonya suami, bahkan perintahnya suami, kalau di dalam melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh ditaati suami itu, dan ridhonya tidak berlaku. Harus lebih mendahulukan apa? Ridhonya Allah. Kalau dia melakukannya, maka dia berdosa, dia dan juga suaminya yang merelakan istrinya berbuat seperti itu. Dan kita khawatirkan sang suami masuk dalam hadis salasatun la yadkhulunal jannah aw la yarih raihatal jannah. 3 golongan orang yang tidak masuk surga atau tidak bisa mencium aroma surga. Siapa? Ad-dayyuth, laki-laki yang tidak punya cemburu. Dia biarkan istrinya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita bicara normatif ya. Bicara tentang hukum Allah Subhanahu wa taala apa adanya. Adapun dalam prakteknya dalam kehidupan sehari-hari, maka masing-masing orang akan memiliki kasus-kasus tertentu. Ya, dan maka nanti jawabannya tidak bisa masing-masing orang itu sama. Ya, dan itu tidak bisa saya jawab di majelis yang umum seperti ini. Ya. Adapun tatkala dia memiliki putrinya pun demikian, ya tidak bisa menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala tentang pakaiannya, bapaknya diam saja, tidak pernah menegur kepada anaknya, tidak pernah mengarahkan anaknya. Siapa yang berdosa? Anaknya berdosa, bapaknya juga berdosa. Kalau itu ibunya juga tidak pernah turut andil di dalam mengarahkan anaknya, pun demikian ibunya juga berdosa. Jelas nih insyaallah. Maka masing-masing harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah tatkala seorang itu bertakwa kepada Allah, maka pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah akan berikan untuk dia jalan keluar. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah, maka dialah Allah yang akan mencukupinya. Demikian. Ya, jadi ada kaidah umum dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada al-khaliq. Ya. Jadi taat, mendengar taat itu ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau kemudian seorang muslim
ya merintah kepada pembangkangan kepada Allah, kemaksiatan kepada Allah, maka bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Kalau diperintah kepada kemaksiatan maka tidak mendengar dan tidak taat. Demikian. Jelas insyaallah? Jam pinten iki? 10.38. Cukup? Atau ada pertanyaan terakhir? Gimana? Sudah cukup? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi untuk wanita semua yang saya tanya sederhana, suami yang bagaimana yang semestinya kita taati, kan ada suami yang macam-macam neko-neko yang kriteria sederhana saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami mana yang harus kita taati? Ya suaminya ibu masing-masing, kok suaminya mana? Gitu ya. Suaminya ibu masing-masing. karena sudah terlanjur semua kan gitu ya. Lalu yang mana? Ya sudah yang ada itu ya. Yang ada itu kita taati, ditaati oleh masing-masing. Ya. Ditaati oleh masing-masing dalam hal apa? Dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu titik intinya. Tidak pada dalam hal yang maksiat kepada Allah. Seluruh keinginannya, seluruh lakukan maksiat. Ya, dalam hal maksiat tidak boleh. Tapi kalau semuanya hatta dalam masalah yang mubah ditaati. Gitu ya, ditaati. Tidak boleh bermaksiat kepada dia. Ya. Itu tanggung jawab seorang istri kepada Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan suami. Bagaimana kalau suami misalkan dia tipe orang yang tidak taat, dan dia itu urusan dia dengan Allah. Bukan berarti kemudian tatkala misalkan suaminya kurang soleh, waduh suami gak patek soleh lah kok ditaati. Salah. Gitu ya. Jadi segala perintahnya, keinginannya, ya selagi tidak maksiat kepada Allah, wajib sam'an wa ta'atan, mendengar dan taat. Siapapun dia, semuanya ditaati. Tidak boleh bermaksiat kepada dia. Ya sekali lagi seperti banyak ya kisah-kisah yang seperti ini yang pertemuan berikutnya akan kita sampaikan beberapanya ya. Wanita yang salihah tapi diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala suaminya tidak soleh, tapi ketaatannya, khidmah dia kepada suaminya justru menjadi sebab suami mendapatkan hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Segala perintahnya ditaati, hatta dalam perkara-perkara yang remeh, misal tolong sisiri rambutku. Disisiri? Sisir. Hukumnya wajib tak sunnah? Wajib. Datang kaos kakiku coplok. Jadi ojo ngalem, kaki tangan dhewe ae. Itu ya. Kopi kaekno gitu ya. Ojo jawab kiding tangannya. Kopi ae. Karek ngudek ngono lho, gitu ya. Ini enggak boleh ya. Enggak boleh. Harus ditaati sampai dalam perkara-perkara yang remeh seperti itu. Harus ditaati. Pokok mampu melaksanakan. Kalau enggak mampu ya enggak perlu ya. Yang sudah di luar batas kewanitaannya enggak perlu. Suami ngongkon, "Dek, gentengnya bocor, peneken, Dek." Iki gak kenal kali itu ya, suaminya ini gak ditaati kalau seperti itu. Iya Mas, tak ngongkon tukang sebelah omah ngono. Ya, jadi sebatas kemampuan dan yang layak memang dilakukan oleh seorang wanita. Jelas Ibu ya? Baik, demikian jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, beberapa poin perkara kaitannya dengan dosa dan kesalahan wanita
berkaitan dengan hubungan pasutri, pasangan suami istri. Semoga Allah Subhanahu menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dalam saling cinta mencintai, dan dikumpulkan di akhirat pun demikian dalam keadaan saling cinta dan mencintai. Semua orang yang bercinta di dunia akan menjadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang saling mencintai di dunia, nanti di akhirat akan menjadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa. Hanya mereka yang bertakwa, yang taat kepada Allah, yang akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan dan ketakwaan mereka di dunia dan di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk golongan mereka. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.